Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melaksanakan PMO level sekolah yang pertama periode Agustus September. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebenarnya PMO yang mengapa kita baru kita laksanakan karena sudah kita semua baru alhamdulillah saya sempat melaksanakannya berhubung kemarin banyak kegiatan penugasan yang terakhir itu penugasan kecamatan Simpang. Adapun tujuan PMO kemarin sudah kita laksanakan. Biasanya PMO kita yaitu dengan Bapak Fasilitator, Bapak Jaka hadir di pada penyusunan modul ajar, dan yang kedua penyusunan ATP. Pada PMO ini nanti kita sifatnya diskusi ya ibu-ibu ya, seperti pada daring yang sebelumnya. Jadi nanti ada kasus di sekolah kita, itulah yang akan kita angkat. Sebelumnya ada beberapa laporan yang akan kita kerjakan pada CPKB di sekolah kita, maka semua laporan nanti dilaporkan pada akun kepala sekolah sudah literasi dan numerasi menurun. Ibu nggak cocok belum ini untuk akan masalah di sekolah yang berhubungan rangkuman dari tadi hasil asesmen peserta didik, hasil penilaian pembelajaran, analisis yang merah itu mengapa SD kita bisa merah, itu kita analisis dan sudah kita laksanakan tidak lanjutnya, yaitu setiap hari Kamis kita sudah melaksanakan literasi untuk kelas 1 dan sampai kelas 6. Mudah-mudahan biarpun hujan misalnya dari tangan apapun tetap dilaksanakan karena sifatnya nanti bisa untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah. Di rapat pendidikan kalau dulu itu namanya EDS dulu paling yang bisa membaca kepala sekolah dan operator. Sekarang semua guru, bahkan semua warga sama. Karena apa? Contohnya nanti di ANBK kan nanti kita juga ya, kita melaksanakan apa itu penilaian, yaitu dengan mengerjakan suling jam. Sebentar lagi. Jadi kita ambil kesimpulan rendahnya motif belajar siswa. Mengapa? Ibu perhatikan bukan hari ini ya. Selama ibu di sini, anak-anak itu nampaknya itu kalau suruh belajar ada malasnya itu asesmen peserta didik. Nah, setelah tahu permasalahan itu, kita buat perencanaannya di sini. Bagaimana menetapkan buku panduan atau panduan yang bisa dianggap bisa meningkatkan asesmen daripada peserta didik. Itu tidak hanya bukunya aja, tapi metodenya, modelnya bisa kita gunakan. Kita buat perencanaan. Keterangannya di sini. Dalam kolom perencanaan, mengembangkan dan mereview perencanaan pembelajaran yang sudah ada. Artinya kita disuruh memperbaiki modul yang kelas 1 dan kelas 4, khususnya guru kelas 1. Guru kelas 1 kemarin dalam menyusun modul belajar bagaimana bentuknya, apa yang dipakai sebagai sumber pegangannya, panduannya. Itu guru kelas 1 dan kelas 4 fokusnya, karena kelas 2 kan baru masuk. Tidak masuk dalam review apa pembelajarannya. Di implementasinya para guru mempraktekkan perencanaan pembelajaran. Jadi
modul ajar yang kemarin digunakan ternyata berdampak kurang bagus hasilnya, kita perbaiki yang sekarang dengan menggunakan modul ajar yang baru ya, kemudian kita mempraktekannya. Hasilnya bagaimana? Kita lihat nanti pada perkembangan di pelaporan PMO bulan 10. Sekarang itu intinya asesmen siswa kurang atau nilainya rendah, mau ditingkatkan, direncanakan supaya meningkat. Itu rencananya bagaimana? Ini yang harus ibu-ibu pecahkan. Nah, akar masalahnya apa di sini? Akar masalahnya itu adalah panduan atau apa, buku yang kita pakai sebagai panduannya kurang jelas atau kita kurang paham. Artinya kita mengikuti siklusnya loh. Siklus itu dalam PMO, dalam project manajemen operasional itu, langkah pertama itu refleksi awal. Refleksi awal itu melihat hasil daripada peserta didik, asesmen peserta didik. Kemudian kita cari kenapa kok dimasukkan asesmen itu. Asesmen artinya nih nilai peserta didik kurang. Kenapa kurang? Permasalahannya adalah pada buku panduan yang digunakan dalam merencanakan pembelajaran. Kan ini pertanyaan yang diambil kan? Pertanyaan yang diambil kan ini. Panduan merencanakan pembelajaran itu. Jadi muncullah kegiatannya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, apa yang ibu gunakan sebagai landasan dalam penilaian pembelajaran di kelas? Apa di situ? Panduan asesmen kurikulum merdeka. Kan itu pertanyaannya, apa yang ibu gunakan sebagai landasan dalam penilaian pembelajaran di kelas? Akar masalahnya apa? Buku panduan asesmen dalam penyusunan modul khususnya masa baru kalau dulu SMP ya. Saya sendiri pribadi sebagian besarnya copy paste. Kemudian dengan guru senior dulu, view yang mereka tulis dengan guru sendiri, sehingga dalam proses mengajar mereka sudah tahu susunan. Jadi untuk pembelajarannya mungkin lebih terarah. Kalau kami aku pribadi dengan copy paste ya udah tinggal di situ. Jadi yang apa inti dari yang ingin disampaikan aja yang disampaikan, kelemahannya ini masalah modul ajar. Iya, modul ajar. Jadi modul ajar itu jadi modul ajar itu sesuai dengan petunjuk fasilitator. Kita nggak usah cari yang susah. Berapa kali saya masuk ke wilayah mana, saya selalu menyampaikan jangan terkecoh dengan adanya modul ajar yang dibuat oleh orang-orang pintar. Artinya begini, di dalam menyusun perangkat pembelajaran kita kan harus menganalisis CP, ya kan? Menganalisis, paham dengan CP, maksud CP itu apa, maksud capaian pembelajaran itu apa. Setelah kita paham, baru buat alur tujuan pembelajarannya. Artinya begini, kalau kita mengambil atau mengadopsi modul ajar dari luar yang dibuat oleh orang atau copy paste, tujuan pembelajaran itu adalah kemauan dari si penciptanya. Nah, kita yang melaksanakan berarti kita sebagai robot. Sementara kita paham bahwa di dalam CP, contoh kita megang fase A. Fase A di situ kelas 4. Di dalam modul ajar kelas 4 yang diedarkan, ya contohnya mata pelajaran IPAS. Seperti itu bentuknya, beraneka ragam bahasanya dan segala bentuk ceritanya. Ya, sementara tujuan pembelajaran siapa yang menetapkan di situ? Siapa yang menentukan? Kita sebagai guru kelasnya, bukan siapa-siapa. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang seperti itu akan didukung dengan proses plan kegiatannya di dalam modul ajar nanti. Setelah tujuan kita tetapkan, kita cantumkan, kemudian pelaksanaannya kita buat skenario-nya,
Kemudian baru kita buat penilaian atau Asesmen. itu setiap kita lokakarya sama fasilitator selalu ditekankan itu. Jangan bingung mengenai modul ajar. Jangan bingung mengenai modul ajar. Yang penting ada 3 tujuan, pelaksanaan dan asesmen. Itu aja 3. Nah sekarang setelah kita berjalannya waktu seperti ini, PMO-nya diserahkan kepada kepala sekolah dan pengawas. Artinya Dewan Komite, DKP ya. DKP terdiri dari pengawas, kepala sekolah, dan guru. Dalam PMO tahap awal, bulan Agustus dan September ini, itu yang dikaji adalah pelaksanaan di tahun yang kemarin, bukan yang akan datang di tahun kemarin. Dari hasil yang dihimpun oleh kepala sekolah, ternyata dibuat suatu kesimpulan bahwa hasil belajar siswa di sekolah ini, khususnya di kelas 1 dan 4, hasilnya kurang memuaskan. Hasilnya disimpulkan asesmen peserta didik kurang memenuhi target. Nah, timbul masalahnya. Kalau memang begitu, dalam perencanaannya dibuatlah suatu kegiatan meningkatkan pemahaman modul ajar terhadap guru kelas 1, 4, PJOK dan agama. Implementasinya diterapkan mulai nanti evaluasinya pada bulan paham. Kalau workshop 1 hari itu selesai, ada masalah dipecahkan di situ, kemudian ada solusinya di situlah 1 hari. Tapi kalau IHT, inner training, muncul masalah, dianalisa masalahnya, dibuat perencanaan penyelesaiannya, baru tahap akhir diimplementasikan, diterapkan. Jadi sekarang timbullah pertanyaan tadi, untuk meningkatkan pemahaman guru tentang modul ajar, dibuat kegiatan berupa apa? Yang gambar buat TP. Ini TP baru ATP. Baru ini yang gambar membuat modul Ajar. 8 jam ini tuntas ini. Dari jam 8 sampai jam 4 sore selesai. Yang penting kita paham dulu CP-nya bagaimana, kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa, ATP-nya seperti apa, baru kita masukkan ke dalam modul. Yang penting CP-nya jangan dirubah-rubah. CP-nya jangan Dirubah. Kalau CP-nya diganti, kita bingung, kita hilang arah ini. Sudah ketemu akar permasalahan itu, karena untuk tahap Agustus ini hanya membuat menganalisis, mencari akar masalah, membuat perencanaan kegiatan, refleksi-refleksi gitu aja. Nanti bulan 10 baru perencanaan yang sudah kita buat, apa kendalanya. Ini melengkapi laporan. Di dalam melengkapi laporan ini ada namanya refleksinya gitu loh. Ya, jadi akar masalahnya udah ketemu, guru kurang memahami modul ajar. Akar masalahnya guru kurang memahami dalam menyusun modul Ajar. Jalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang kita buat selama ini dan seterusnya menjadi amal usaha kita.